Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Sabtu Hari Sugiarto di edisi bonus untuk teman-teman yang sudah membeli buku saya Mencari Jalan Pulang. Coba lihat kaos yang saya pakai, Real Man Buy Everything Without Riba. Masya Allah, ini kaos bukan buatan saya dikasih. Nggak tahu siapa yang bikin, tapi terima kasih ya. Cocok dengan ukuran saya besar. Satu hal yang pengen saya bagi kepada teman-teman yang pengen hijrah adalah tentang bagaimana sih proses melunasi hutang yang terlanjur kita terjerat di perbankan. Dulu tahun 2015 hutang saya ada di 13 titik, 1, 2, ini 10 tambah 3 lagi, Masya Allah ya toh, banyak ya. Dan hutang saya sampai 2,1 miliar. Pusing, tiap bulan dapat untung hanya buat bayar cicilan, nggak pernah bisa nabung. Di luar saya dianggap sebagai pembicara yang sukses, pembicara yang bisa menginspirasi banyak orang, tapi di dalam hatinya nyesek ya toh. Kenapa nggak bisa nabung? Tiap bulan harus keluar untuk bayar utang-utang dengan bunga dan berbunga. Dan satu ketika saya dipertemukan oleh teman-teman ustadz yang paham fikih muamalah yang menyadarkan saya curhat ke mereka selama 6 tahun saya berbisnis kok sering banget banyak alangannya ya. Dari yang ditipu karyawan, kecelakaan berkali-kali, kantor dibobol maling, istri saya pun kecelakaan, kebakaran, hampir semuanya terjadi. Dan saya diingatkan oleh seorang kawan yang ngomong seperti ini, Sab, kalau kamu tahu dengan gaya hidup bahwa kamu berbisnis dengan mengandalkan utang bank riba itu, resikonya adalah akan dimusnahkan oleh Allah. Karena hadisnya jelas, jauhi 7 perkara yang menghancurkan. Salah satunya adalah memakan riba. Siapa itu yang memakan riba? Bukan hanya orang yang meminjamkan duit ternyata, tapi mereka yang minjemin, yang nyetor, yang nyatet, yang jadi saksi. Empat-empatnya kena. Saya jelas kena karena saya tiap bulan nyetor bunga berbunga dari pinjaman yang saya lakukan. Dari situ saya tersadar, bener ya, ternyata kalau saya ngeyel dengan aturan Allah, gampang bagi Allah untuk menyelesaikan semua masalah saya dengan cara yang nggak enak gitu loh. Kamu bandel di sini ya, kamu di laundry di sini. Kamu bandel di sini ya, kamu di laundry di sini. Saya pernah beli mobil dengan leasing dan mobil tersebut nyemplung ke jurang itu pernah. Yang mobilnya dipecah kacanya, di dalamnya ada iPad, belinya pakai kartu kredit, hilang semua. Pernah juga. Ya, jauhi 7 perkara yang menghancurkan, diantaranya memakan riba. Saya sudah ngerasain, ya, saya sudah ngerasain. Sejak itulah saya tersadarkan dan memutuskan untuk hijrah. Karena teman-teman saya yang lain di berbagai kota di Indonesia tuh mereka hijrah, yang punya cabang banyak, punya kantor megah, dijualin semua, dan mereka memutuskan untuk hidup tanpa utang dan riba. Ada ustadz yang menelpon saya sampai 1 jam. Salah satunya Ustadz Samsul Arifin, Ustadz Fatih Karim, mereka tinggal di Bogor, saya tinggal di Jogja. Jadi telepon sampai 1 jam. Dan dibilangin, Mas, baca Al-Baqarah, Al-Quran, ayat 278, 279. Tinggalkan sisa riba atau engkau diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Nggak bisa ngeles lagi, Masya Allah. Tidak ada dalam Al-Quran yang Allah menyatakan perang kecuali kepada para pelaku riba. Langsung dah, gelisah. Sejak itulah saya memutuskan rebukan dengan istri bahwa saya akan menjual beberapa aset yang saya miliki untuk melunasi utang. Saya putuskan nih, mana yang akan saya jual, mana yang saya pertahankan. Dan ini akan menjadi ilmu yang ternyata banyak diikuti oleh banyak orang luar di sana, mereka yang hijrah kembali ke titik nol, seperti judul buku saya itu, dengan melakukan proses-proses yang akan saya jelaskan setelah ini. Yang pertama, langkah-langkah untuk bebas dari jeratan utang dan riba. Langkah paling dasar adalah bertobat. Bertobat, minta ampun sama Allah. Ya, teman-teman yang muslim, sholat tobat sebanyak-banyaknya. Setiap menjelang sholat, sesudah